Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa kita akan belajar tematik secara online dengan bantuan dari video yang Ustaz Adi buat hari ini. Nah, seperti biasa anak-anak sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka kita langsung bisa masuk ke pembelajaran. Nah anak-anak soleh, untuk hari ini kita mulai masuk ke pembelajaran tematik 2C ya, tematik 2C. Jadi untuk 2C ini bukunya yang ini sayang, ya yang ini. Nah yang ini nanti anak-anak silakan disiapkan bukunya yang tema 2C ya. Kemarin kita 2B udah selesai, alhamdulillah. Kita bisa langsung masuk ke yang 2C. Ya, yang 2C ini nanti silakan dibuka bukunya, dimulai di halaman berapa? Di halaman harusnya sih halaman 1 ya, tapi biasanya enggak. Halaman 3 atau 1. Oke, di halaman 3 mulainya ya. Jadi di halaman 3 ini silakan dibuka, ada pembacaannya. Jadi kita mulai dari pembelajaran 1. Ya, Bu. Oke, siap. Oke, anak-anak soleh, tadi ada iklan masyarakat sebentar ya. Ada iklan masyarakat sebentar. Oke, siap. Mm-mm. 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 Nah, anak-anak soleh kita lihat langsung melekal di halaman 3. Jadi di sini ada pembacaan. Ino merupakan anak yang bertanggung jawab. Ino selalu mengerjakan tugasnya. Tiap anggota keluarga juga memenuhi tugasnya masing-masing. Sebagai anak, Ino gemar membantu orang tua. Ino juga rajin belajar untuk memenuhi tugas sebagai siswa. Nah, di sini ada gambar Ino sedang belajar ya. Ino sedang belajar. Belajar adalah tugas Ino sehari-hari. Ino dapat belajar dengan nyaman karena kamar bersih dan rapi. Ino membersihkan kamar sendiri. Dengan begitu, Ino juga telah membantu ibu. Jadi untuk di tema 2C ini, temanya juga tugasku sehari-hari. Jadi di sini berkaitan dengan kewajiban ataupun tugas-tugas yang harus kita kerjakan setiap harinya gitu. Di sini sebagai Ino sebagai pelajar, maka tugasnya dia ialah belajar. Nah, tugasnya Ino belajar sehari-hari, dia belajarnya dengan nyaman dan karena kamarnya dia bersih dan rapi. Nah, itu kamar bersih dan rapi, tugasnya siapa juga untuk membersihkan atau membereskan, yaitu tugasnya Ino juga. Nah, kalau sudah, silakan dibuka ataupun dijawab pertanyaan yang bawahnya ini. Apa tugas sehari-hari Ino? Apa tugasnya Ino sehari-hari? Tadi udah ada di bacaan ya. Lalu yang kedua, apa tugas Ino yang lain? Mengapa kita harus menjaga kebersihan di rumah? Untuk apa kita membantu ibu di rumah? Nah, apa tugasmu sehari-hari di rumah? Nah, ini tugasnya kamu di rumah sehari-hari apa? Nah, kalau sudah dikerjakan, di baliknya kita buka. Ini ada di halaman 4. Di sini ada namanya, kalau kita bisa disebut, ada juga yang bilang denah rumah, ada juga peta lokasi, ada juga tata letak rumah gitu ya, ada juga tata letak rumah. Nah ini di sini ada, kamu bisa lihat di sini ada rumah banyak, tapi ada nama-namanya di sini. Contohnya di sini ada toko buku,
Lalu di sini ada toko sepatu, di sini ada kantor. Nah, ini ada jalan Kamboja. Lalu di sini ada jalan Anggrek. Dan sebelah sini yang ada di jalan dekat jalan Mawar ini ada rumah Nana, TK Ananda, rumah Tio, rumah Vera, dan ada warung Bu Joko. Nah, yang menghadap ke Jalan Melati dan Jalan Mawar ini, dia ada di Jalan Mawar tapi menghadap ke Jalan Melati. Ini ada rumah Ino, rumah Lira, rumah Fani, rumah Dodi, rumah Vita, dan rumah Bagas. Nah, di sini ada bacaan. Itu adalah rumah Ino. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Nah, ini rumah Inonya nih. Jalan Mawar nomor 1. Di rumah Ino ada di ujung jalan. Iya, dia adanya di ujung jalan, aliasnya di pinggir jalan. Lalu di samping kiri rumah Ino nih, karena dia menghadapnya ke sini, maka samping kirinya sebelah sini ya. Samping kirinya kita lihatnya sebagai rumahnya itu, kalau menghadapnya ke kita berarti kita lihat kanan kita. Tapi kalau misalnya kita menghadap ke jalannya itu, maka sebelah kirinya adalah sebelah sininya kan. Karena jalannya itu menghadap ke rumahnya itu menghadap ke jalan ke sini, Jalan Melati ini. Maka sebelah kirinya, maka yang ini kirinya. Walaupun kita lihatnya sebelah kanannya kan. Karena kita melihat sebagai gambar di buku, tapi kalau aslinya maka sebelah kirinya adalah rumah Lira. Nah, ini sebelah kirinya ada rumah Lira, di belakang rumah Lira ada rumah Dudi, dan di belakang rumah Ino ada Jalan Melati. Nah, ini depan rumahnya Ino nih ada Jalan Melati. Di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko. Sebelah kanan, nah ini kanannya ke sini, karena madep ke sini, maka sebelah kanannya ini ada warung Bu Joko. Ya, mudah-mudahan kamu bisa membacanya dengan baik gitu ya. Lalu kalau sudah, kita kerjakan yang ini. Rumah Ino ada di jalan apa? Jalan Mawar nomor 1. Rumah Lira ada di sebelah kiri rumah Ino. Rumah Dudi ada di belakang rumah Lira. Jalan Melati ada di depan rumah Ino. Di seberang kanan rumah Ino ada apa? Nah, ada apa kamu jawab? Nah, untuk melatihnya, kamu silakan tulis, kamu rumahnya di jalan apa? Jalan apa? Rumahku di jalan, misalnya rumahku di Jalan Kalisari. Bangunan yang ada di kiri dan kananmu, berarti sebelah kanan rumahku ada rumah Pak, misalnya Pak Joko. Sebelah kiri rumahku ada rumah Pak Asep. Terus yang di depan rumahku ada rumah Bu Gali misalnya. Terus di belakang rumahku ada rumah Pak Usep misalnya gitu ya. Jadi disebutkan rumah kamu di jalan apa, kanan kirinya ada rumahnya siapa atau bangunan apa, terus depan belakangnya ada rumahnya siapa gitu ya. Yang kamu tahu aja, kalau nggak tahu ya berarti nggak usah ditulis. Nah, kalau sudah, kita masuk ke matematikanya. Nah, di matematika di tema 3 ini, Masya Allah, karena kamu kemarin sudah berjuang keras menghafalkan perkalian, walaupun nanti kita tetap menghafalkan perkalian ya, biar supaya lancar, maka di tema 3 ini atau 2C ini, kamu belajarnya tentang uang. Ialah uang yang kamu setiap hari pegang ya, insya Allah ya. Tiap hari pegang, tiap hari lihat gitu. Jadi ini nggak asing lagi buat kamu. Nah, ini uang berapa? Kalau kamu tahu. Iya, betul, ini 1000, ini 500, ini iya, betul, 200, ini 100. Tulisannya uang 100 rupiah, karena kita mata uangnya adalah rupiah ya, 100 rupiah. Terus ditulisnya ada RP-nya. RP 100,00. Jadi kalau ketika kita nulis RP di depan, maka belakangnya harus ada 00. Nolnya 2 kali dan koma ya, koma 00. Ini juga 200 rupiah. RP 200,00. Lalu ada juga 500 rupiah. RP 500,00. Nah, yang terakhir ini untuk yang uang logam semua ya. Ini uang logam semua. Lalu ada uang 1000 rupiah, ditulis RP 1000,00 rupiah. Nah, ini kamu kerjakan, tulis di sini. Ini berapa? Pakai angka boleh, pakai
tulisan boleh. Kalau pakai tulisan 100 rupiah. Tapi kalau pakai angka Rp titik 100,00. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Kalau pakai angka Rp titik 1000,00 gitu ya. Nah, kalau ini isi lebih besar atau lebih kecil ya. Isi lebih besar atau lebih kecil. Contohnya 500 lebih besar daripada 100 karena 500 lebih besar dari 100. 200 lebih kecil apa lebih besar dari 500? Lebih kecil. Iya betul. 100 sama 1000 berarti lebih kecil. 500 dengan 1000 berarti lebih. 200 dan 100 berarti lebih apa? Tulis di sini. Nah, ini apa namanya? Urutkan nilai mata uang berikut dari yang terkecil dengan cara memberi nomor. Ini kan masih 200, 500, 1000, 100. Kita kasih nomor dari yang paling kecil itu nomor 1. Nah, ini paling kecil 100, 1. Terus nomor 2, 200, 2. Terus yang ketiga 500, yang keempat 1000. Nah, baliknya kita kerjain. Mana yang paling kecil? Iya, ini ya, 100, 1. Terus yang kedua mana? Iya, yang ini 200. Terus yang ketiga? Iya, betul 500. Nah, yang terakhir ini 1000 nomor 4. Nah, yang ini sama yang ini kamu bisa lanjutkan seperti contoh. Nah, yang terakhir untuk yang di pembelajaran satu ini ialah kita melingkari uang yang sesuai dengan harga benda. Harga bendanya yang mana? Harga bendanya yang ada di samping ini. Contohnya ini amplop ya. Amplop ini harganya Rp500, maka kamu lingkari yang 500. Nah, atau yang dijumlahkan hasilnya senilai ini. Contohnya nomor 2 ini. Rp1.800. Ada nggak logaman 1.800? Tidak ada. Maka kamu lingkari mata uang yang senilai dengan 1.800. Contohnya Ustaz kasih. Yang pertama ini. 1000 dilingkarin dulu. Ya, dilingkarin 1000. Terus 500 dilingkarin. Ini baru 1.500 nih. Dilingkarin lagi yang 200-nya. 1000 jadi 1.700. Nah, yang terakhir lingkari yang 100-nya. Jadi 1.800. Yang ini juga 2.700. Berarti 2.700, 1000-nya butuh berapa untuk jadi 2.000? Butuh 2. Jadi 1000-nya dilingkari 2. 700, 500-nya dilingkarin sama 200. Jadi 2.700 gitu ya. Nah, baik kalau sudah nanti lanjutkan sampai sini yang Rp3.000. Nah, baik anak-anak soleh, untuk hari ini pembelajarannya cukup ini saja karena ini sebagai pemulaan supaya kamu benar-benar memahaminya terlebih dahulu. Ya, ini koinnya ataupun uangnya masih yang logam. Nah, nanti kamu bisa balik bukunya kalau misalnya mau lihat ada materi tentang uang yang uang kertasnya ya, yang mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai 20.000. Ada di halaman 19. Nih yang ini. Oke, baik anak-anak soleh, itu saja kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.